Jadi gue nyampe ke stasiun Senen, 2 hari duit gue habis, gue bingung mau kemana. Gue ke Potlot bawa carrier sama Bas. Gue ke Potlot dan bener-bener disuruh pulang gue. Ya gue pokoknya megang duit 3 jutaan gitu lah. Lo tau gak, gue berasa pengen beli circle kayak di Kuningan. berasa yang paling kaya. Waktu belajar gue tuh kalau misalnya katanya lu belajarnya di mana nggak tahu gue. Gue jalani aja itu yang tadi gue bilang. Gue bisa menjalani hidup ini aja udah cukup deh. Asik lu. Abang Isal, terima kasih telah mengundang saya. Bukan. Kok mengundang sih? Oh, Bang Isal, terima kasih sudah masuk ke dalam konten kita yang bertema. Judulnya apa nih Bang konten? Terserah lu. Lu ngomong dong. Konten-konten lu. Juga channelnya dikit subscribernya. Nanti centang biru lu diem. Nebeng. Si ada di YouTube centang biru. Ada. Centang doang. Nggak ada birunya, kayaknya. Buruan. Mau tanya apa lu? Tanya apa ya kita ya? Nggak, perkenalan dulu Bang. Lu tuh sebenarnya sebagai apa di dalam musik ini? Gua orang yang bantu orang cari duit. Serius. Ini jawab profesional. Bercanda mulu anjing. Itu profesional. Kalau bikin konten sama yang kenal tuh jadi gitu tuh lu. Enggak bener serius itu. Ya Allah lu. Oke. Bahasanya. Gua musik arranger, gua musik produser, dan beberapa tahun lalu gua sempat fokus sama modeling. Ya mulut gua anjing ya. Dia nggak percaya lu. Jomplang banget. Goblok lu dia lu Bir. Ya enggak lah anjir. Abang mapping ya? Mapping apa? Mapping orang. Emang ekbol. Mop. Jangan gitu dong. Parah banget lu. Itu dikat ya. Enggak usah lah, jangan lah. Biar dia tahu. Jadi berhubungan dengan musik Bang, tapi di balik layar. Iya. Bener gak? Bener gak gua? Di balik layar. Iya, sebutin dong maksud gua biar temen-temen tuh tahu. Musik produser, terus musik director, musik arranger. Ya, gua musik director juga, musik produser juga, musik arranger juga. Pokoknya yang berbau-bau tentang musik dan di balik layar itu kerjaan gua. Yang buat gua bisa nyekolahin anak. Serius lu? Lu 100% di musik ya? 100% di musik. Berarti musik menghidupi lu? Kalau kata orang-orang yang so Inggris anjing itu, musik is my life. Anjir. Keren gak gue? Tuh kan sampai lobet, langsung lobet gara-gara lu bahasa Inggris. Angle gue sini ya. Soalnya kalau sini kurang mancung hidung gue. Jadi musik director, musik komposer, musik arranger. Ya, musik sebenarnya gue berawal dari musik MD-in beberapa artis di tahun 2010 itu ada Sherina Munaf, ada Vidi Aldiano, ada Maudy Ayunda. Ya lumayan lah. 2010 itu lo nge-MD-in mereka? 2011 lah mulai gue. 2011 nge-MD-in mereka. Sherina Munaf waktu itu lagu yang mana? Gue tuh MD live, gue tuh maksudnya tetap di belakang layar tapi gue di live. Oh saat live-nya mereka? Saat live-nya mereka. Berarti kalau mereka manggung off air gitu-gitu? Off air, gue MD-in gitu. Ya kalau bahasa kerennya sih MD gitu sekarang gitu, anak-anak sekarangan gitu. Jadi sebelum lu di belakang layar, sebenarnya lu dulu ngeband gak sih? Gua ngeband. Terus gak terkenal? Enggak. Justru gua ngebandnya itu setelah gua berkecimpung di balik layar, Breng. Oh gitu, setelahnya? Ya, setelah. Bukan seperti pada kebanyakan umumnya? Gua itu hijrah ke Jakarta 2006-2007. Habis kuliah di Jogja, di UPN. Walaupun kuliahnya nggak tahu tuh jasa gua di mana kan. Terus gue ke Jakarta. Gue ke Jakarta itu berpengetahuan musik yang cukup lah. Cukup buat main gitar di gang, cukup buat ngerayu perempuan, cukup buat main di kosan. Tongkrongan lah. 2007? 2006-2007 lah. Gue ke Jakarta. Gue di daerah Kuitang itu. Di daerah, ini berarti cerita sedih gitu ya? Iya. Backsound. Anjing backsound. Gak bisa emang orang diajak serius lah. Udah bener padahal tadi tuh. 2007 itu gue ke Jakarta, Breng. Gue ke Jakarta. Ini cerita. Ini fun fact nih cerita seriusnya. From zero to hero. Ya itulah itu. Gue tidak menyangka bakalan bisa bermusik
seindah ini. Maksudnya gue dapat tempat sebaik ini tuh gue juga mungkin dukun kali ya. 2006-2007 ke Jakarta. Gue berharap gue bisa jadi anak BIN nih. Kira-kira bisa jadi anak BIN. Karena gue berpengetahuan cukup nih. Di Jakarta tempat siapa? Gue awal jadi naruh kaki gue sampai di stasiun Senen. Ini real. Fakta kalau nggak percaya, ada drummernya Backbone tuh, Vidin itu yang nolongin gue tuh. Andre the Backbone Drummernya, Vidin namanya. Itu yang nolongin gue tuh. Nanti itu sampai cerita ke situ juga. Jadi gue nyampe ke stasiun Senen, 2 hari duit gue habis, gue bingung mau kemana. Berarti nggak ada tujuan ya? Nggak ada tujuan, gue pokoknya ke Jakarta, gue mau hidup gue lebih baik daripada orang lain. Gue mau hijrah ke Jakarta karena taunya gue kan Jakarta keren. Pokoknya Jakarta itu tempat semuanya lah. Jakarta itu kasih sayang. Jakarta undercover pokoknya. Undercover. Keren gak sih bahasa Inggris? Gue nyampe di hari ketiga itu udah gak ada duit? Sama sekali. Ada tukang taksi di Senen itu namanya Bang Otong. Masih inget lagi. Gue inget deh. Gak tahu nih udah almarhum apa belum, tapi oh berarti gak pernah ketemu lagi? Udah gak pernah ketemu lagi. Bang Otong itu rumahnya di Kalipasir. Bang Otong tanya sama gue, siapa nama lu? Isal. Oh lu mendok banget. Akhirnya gue dipanggil Jawa. Orang Jawa lu ya? Iya. Lu mau kemana? Gak tahu bang. Ini serius? Serius demi Allah. Oh ini cerita serius akhirnya? Ini beneran, ini real. Makanya gue bilang, tadi sebelum gue cerita ini gue bilang, gue tuh gak tahu harus mulai. Kalau ada yang tanya sama gue, Sal lu belajar musik di mana? Gue gak tahu harus mulai dari mana. Karena gue, seriously gue gak belajar, gue cuma datengin orang yang pinter, gue kenalan, teman-teman gue, ibaratnya gue kalau kenal orang, gue gak untung buat sesuatu tentang musik. Buat gue itu haram. Menjelang 50 lagi ya, Bang Otong, gue ketemu Bang Otong bilang, lu mau kemana gue anterin? Sisa duit itu berapa? Bang, sisa duit gue 120.000. Itu pun, kalau nggak salah gue jual handphone. Handphone zaman itulah. Gue lupa handphonenya apa, Ericsson apa T10 apa itu. Gue bayar Bang Otong, Bang anterin gue ke Potlot. Karena gue tahu di Potlot banyak anak musik. Tapi lu nggak kenal siapapun? Gak kenal. Modal nekatnya ke Potlot? Iya. Demi Tuhan gue ke Potlot gue. Ketemu siapa? Ntar dulu nih. Gue nyampe Potlot. Cerita teman-teman gue itu di Potlot tuh homie kan. Iya. Sangat homie kan. Ternyata? Gue nyampe Potlot, gak ada orang dong. Dan gue diusir. Mereka lagi pada manggung. Mungkin disangka slankers kali lu. Mungkin. Dan gue waktu itu bawa bass lu, Breng. Gue punya bass dulu gue bawa dari Jogja. Gue musisi banget itu. Gue niat gue mau main musik lah dengan pengetahuan gue yang sekenanya, tau gak lu? Gue ke Potlot bawa carrier sama bass. Gue ke Potlot dan bener-bener disuruh pulang gue. Sama? Ya sama yang jaga di situ. Gak tahu siapa gue. Gue juga gak inget. Gue juga gak kenal kan. Gue juga cuma mengenalkan diri. Pak, ini Potlot, iya. Saya dari Jawa. Saya mau numpang di sini. Oh enggak bisa, enggak ada. Cabut lah gua. Balik lagi gua ke Senen. Diantar Bang Otong nungguin gua. Gua tungguin lu. Kalau lu itu baiknya tuh Bang Otong tuh. Kalau lu di sini diterima, gua cabut. Wah, kalau enggak lu ikut gua lagi ke Senen. Balik lagi lah ke taksi kan. Bang, suruh pulang. Ya iyalah, lu siapa? Gue malah domelin. Anjir lu Bang Otong. Berarti dia udah tahu sebenarnya jawabannya. Mungkin dia kan orang Jakarta ya, dia jadi udah tahu lah. Ya di sini ngapain lu gitu. Kalau ada konser baru rame Potlot kan gitu. Persepsi gue orang daerah gue orang daerah yang wah gue Jakarta nih Potlot nih, gue suami nih persaudaraan nih, wah gitulah. Tapi ini karena kebodohan gue, bukan karena apa-apa. Akhirnya gue ikut lagi lah Bang Otong taksi ke Senen. Bang Otong bilang, Jawa mau kemana lu? Nggak tahu bang. Gue udah jauh dari Jogja nih. Gini aja, di tempat gue ada anak-anak amenan, ada studio kecil juga. Lu mending numpang situ dah. Gue mau kemana lagi kan bang? Ikut gue, yaudah bang, gue ikut lu bang. Gue diajak ke Kenolong. Anjir, Kenolong. Iya tau, gue mesti ke situ juga. Kuitang. Seberangnya Keramat. Gue di Kenolong,
Kenolong 1 apa berapa lah yang paling depan. Di situ ada studio namanya Tag Team. Studionya Lukman. Lukman Peter Pan. No. Buset, itu studio kampung, Breng. Lu ngina gue lu anjing, lu berantem lu. Lukman mana? Lukman, namanya Oh, Lukman. pokoknya Lukman, nggak tahu pokoknya Lukman apa gitu ya. Lu jangan jangan setarain gue sama artis-artis dong. Tadi kan potlot, Jopraknya kirain Lukmannya keren anjir. Bukan. Ini yang Bang punya Lukman. studio namanya Lukman. Lukman Sardi. Lukman lah. Gua ke situ. Terus kata di situ jadi banyak nongkrong anak-anak ngamen Kali Pasir dan sekitarnya di situ pada nongkrong lah. Ngeband kampung metal yoi kangen band Polem gitu lah. 2000 sekian ya. 2006 2007 itu. Terus gua Belum tatoan tuh. pede. Oh, belum. Gua masih bersih gua. Belum plakan, belum piercingan. Ustad banget gua. Alim. Siap. Gua di situ memperkenalkan diri, kenalan dan baik semua orang situ. Welcome. Iya. Gue dikenalin Bang Otong di situ karena gue mungkin di bawah Bang Otong ya. Bang Otong orang situ. Bang Otong ini kayak Lokal hero-nya. gitulah okem gitu lah. Si supir taksi baik ini. Okem, lu bahas orang tua lo. Okem. Terus, gue titip Jawa di sini ya. Ya lu cari makan dah bareng-bareng situ. Gue di situ, Breng. 1 hari, 2 hari, 3 hari. Seminggu, Ngapain? sebulan. Bego ya seminggu. Gue ikut ngamen aja, Breng. Gue ngamen akhirnya hampir setahun gue. Akhirnya gue Di kota besar ngamen. Akhirnya gue ngamen sama ada temen Ocit, ada Jamal. Sekarang mereka udah pada, Jamal udah punya desain interior, si Ocit kerja di perusahaan gitulah. Itu temen gue bertiga itu hampir 1 tahun gue. Ngamen di Jakarta. Ngamen di Jakarta, jadi di IKJ itu, di Pecel Lele itu sama di Babe Lili. Jatah gue sore, malam lah. Gue di situ bertiga itu gimana kalau udah siang itu udah jalan aja udah. Siang bersih-bersih studionya Simen gitu kan atau ngapain. Sorenya baru ngamen. Gua di ikan bakar ada yang kalau ada yang tahu ikan bakar Babe Lili di Gondang Dia. Stasiun Gondang Dia. Di dekat daerah Nagasari itu. Gua makan di situ dari ngamen sisaan orang sampai gua beli. Sampai gua bawa anak bini bawa mobil. Akhirnya Babe Lili tutup itu. Itu tempat sejarah gua makan sisaan orang sampai gua makan beli sendiri. Itu ikan bakar Babe Lili. Udah akhirnya gua ketemu sama si Vidin ini nih. Drummer Backbone nih. Backbone. Oh, dia masih SMP kelas 1. Dia udah ngafe tapi. Berarti belum jadi drummer Android Backbone dong. Belum, dia masih anak kasilang bejat gitu main kafe gitu. Tapi jago aja. Oh, basically jago emang. Memang jago, memang dia enak mainnya. Dia salah satu orang yang membawa gua ke dunia permusikan Lebih luas lagi. Oh, dia SMP. Dia SMP. Gua ngekruin dia. Gua mulai ngekruin ya beberapa temennya dia, terus gua ngekruin band temennya dia. Gua bilang, "Wah, lu ngekruin band temen gua aja." "Mau lah." "Oh, Din." Gua dikenalin sama dia. Dia masih SMP, jadi dia SMP kelas 1, kelas 2 gitu lah. Kelas gitu, SMP lah dia. Dia udah ngafe tuh, udah ngafe setiap malam dia. Udah kelotokan lah. Udah kelotokan, dia udah parah udah. Gua ngekru. Nah, gua ada ngekruin band salah satu di band ada di studio besar namanya Studio Armada kalau ada yang tahu di Senen itu. Kan anak-anak kafe itu pasti banyak yang tahu tuh Studio Armada. Studio Armada. Gua di situ dikenalin lah sama orang-orang ini, gue ngekruin. Dikenalin sama temennya Vidin itu, bandnya namanya Benizon. Gue ngekruin orang-orang tua gitulah. Band old school ya? Old school gitulah. Mainnya gue di hotel Raden Saleh itu, hotel apa itu? Anjir Senen. Akasia di bawah itu. Gue ngekruin sampai berapa bulan. Basisnya bermasalah. Gue ngekru padahal gue di situ ngekru deh. Basisnya bermasalah. Gue main akhirnya di situ. Jadi lu aja yang main ya. Gue namanya Bang John. Bang John itu tadinya dia kayak kerja di bank gitu, terus dia iseng manajerin band cafe orang Medan. Bang John, gue angkat topi gue. Saya Nipar tuh. Gak tau gue juga. John, si Payung. Oh, Cipayung ya. Cipayung. Batak. Nah, kayak lu Batak. Golongan gua. Golongan lu. BB. Apa tuh? Batak baik. Batak. Tapi semuanya baik lo ya, nggak ada
nggak ada BBB. Batak bukan baik nggak ada. Gue kira lu ngomong Batak-Batak brengsek. Lu anjing. Nah, gue di situ sama BJ langsung Bang John, sebutannya BJ, kita maunya sama BJ. Wah, udah lu main bass aja, lu gua kosin di sini. Bass dipanggil Jawa ya? Masih. Wah, lu main bass aja. Lu gua kosin di kosan di studio Armadi itu atasnya di kosan. Gua dikosin di atas sama Bang John, gua langsung diajak ke pasar ular. Tebak gua ngapain coba? Ngampret. Gua suruh belanja. Wah, lu beli baju 5, celana 5, sepatu 2. Iya, pasar ular zaman itu ya. Di Priok. Karena gua kan ngamen, baju gua 2, celana gua 1, kancut gua 2. Itu lulus adanya. Dan gua gua itu siang ngamen, malam ngafe itu ngekru, dijemput gitu, kalau enggak gua jalan sana, terus gua paginya udah mulai aktivitas gua tuh ngamen sama ngekru. Dan gua tinggal masih di tag team. Masih di studio itu? Ya gua musik is my life, Breng. Iya, bener-bener musik is my life ya? Nah, setelah gua dibeliin baju dan segala macam, gue dibeliin bass sama BJ. Diutangin gitu, advance. Kalau bahasa sekarangnya tuh, gue advance lo. Lo label banget sih. Royalty in advance. Iya. Advance. Tapi nggak dibeli putus gue. Just dia dikasih beliin bass, main tuh gue. Gaji pertama gue inget 3.500.000. Wih, 2000 berapa? Masih 2007? Enggak ya? Lewat ya? 2008 lah itu. 2009. Gue 3.500.000, buset. Gue itu terima gaji pertama itu walaupun ntar dipotong. Kan dipotong buat waktu beli baju pertama. Tapi baiknya BJ tuh, ya udah sekenanya lu 200 kayak berapa gitu nyicilnya, udah. Ya gue pokoknya megang duit 3 jutaan gitu lah. Lu tau gak, gue berasa pengen beli Circle kayak di Kuningan. berasa yang paling kaya. Soalnya hasil keringet yang paling berasa itu ya. Bukan hasil keringet yang paling berasa. Pertama kali megang duit banyak, Bren. Gue sehari ngamen itu, Bren. Gocap 60, 30, bagi 3 sama Jamal sama Ocit. Udah hebat tuh. Wih, buset. Sultan, bro. Tiba-tiba. Gue pulang udah bisa beli rokok ketengan, mampir beli buah dulu di aneka warteg pinggiran di KJ itu, set. Terus pulang lewat kali pasir, buset. Itu bahagia banget itu. Sesederhana itu ya? Itu bagus. Itu indahnya. Makanya gue sering bilang sama anak-anak basecamp gue, lu kerja boleh, lu punya kegiatan, lu banyak mau boleh, lu apapun lu di dunia ini boleh, yang penting jangan lupa bahagia. Cuma itu doang kuncinya. Karena kalau kita lupa bahagianya kita bermusik, lu mau cari duit pakai apa, Bro? Pokoknya teman-teman jangan lupa dengerin single terbaru Stand Your Alone, jangan lupa bahagia di sini. Karena emang ada itu judulnya. Emang ada? Iya. Ya, gue promo dong anjing, bayar gue lu. Siapa tahu viewsnya nanti udah gede. Oh, iya, jadi kita yang promo kan. Jangan lupa bahagia. Itu bener tuh. Tuh anak-anak brengsek itu nyiptain lagunya bener tuh. Anjing emang anak-anak gitu. Padahal kalau dilihat-lihat ketawa-ketawa doang 3 minion itu ya. Iya, goblok itu. Tapi berkahnya gede loh. Kita main musik berkah, termasuk gue. Gue itu bukan pinter. Gue cuman ketolong ganteng sama berkah, Bre. Enggak terbalik dong, anjing. Enggak juga dong, enggak dong. Kalau lo sama mereka beda. Lo ketolong emang pinter. Enggak, kalau gue berkahnya itu karena I'm good looking and the berkah. Kalau mereka? Goblok emang. Sama sih makanya gue berkah juga ketolongnya. Beruntung anjing. Next, 3,5 juta. 3,5 juta nih. Berasa pengen beli Circle K. Gue bawahnya tuh pengen beli Circle K yang di Kuningan, Bil. Ukur tanah lu sini gue bayarin. Anjing, wah itu. Kaget soalnya kan. Kaget malah. Gue berjalan 6 bulan tuh, Bang. Gue berkah itu tuh, gue nikmati banget. Gue ngulik, gue ini. Lu tau gak, gue itu gak tahu. Gue sampai detik ini main Switch Element tuh gak pernah ngulik gue. Karena nonton, orang lihat mainin. Zaman dulu ada lagu covernya Baby Boy lah, Toxic lah, Britney Spears. Gue gak pernah ngulik. Karena gue dulu kan sering ngamen, dengerin, oh mainnya gitu. One chord doang, kecil. Gue banget. Teno neng neng dung deng dung deng Sucawa main. Nah ini dung deng ding 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 orang ngulik, gue gak pernah ngulik itu. Nah itulah berkah gue, keberuntungan gue. Gue gak pernah ngulik lihat orang itu bakat mutlak. Keberuntungan. Kalau bakat mungkin gue kayak Bondan Prakoso gitu ya.
Selang 3,5 juta yang top 40-an itu, top 40-an di 6 kafe. bulan kan? Di hotel ya? Di hotel. Iya, di kafe-kafe itulah. Ada di Akasia. Udah wangi lah ya pokoknya. Udah yang wangi-wangi lah. Gue udah mandi sehari 2 kali dan gue udah ganti baju ya. Anjing, Gue udah ganti baju. Di pasar ular. Gue udah ganti baju dan baju gue tuh minimal skater. Iya, siap. Tahun itu, Breng. Skater ya, lu gak pernah pakai baju skater. Pernah lah, S pokoknya. Iya, skater lah. Skater Tulisannya pakai gede-gede, Diri. warnanya ngejreng-ngejreng gitu. Ini gue udah keren banget itu. Terus Jalan 6 bulan. 6 bulan B-nya bubar. Anjing gak, Breng. Setelah 6 bulan B-nya bubar. selama 6 bulan itu lu nabung gak, Bang? Ya gue alhamdulillah bisa beli bas sendiri, bisa bas lagi. Berarti lu nabung ya, bukan tipikal yang wah. Oh itu gue foya-foya banget, Breng. Masih muda berarti ya? Masih muda banget. Dan gue itu berasa Yusuf Hamka, Breng. Anjing. Banyak banget duit gue, Breng. Padahal sebulan 4 juta, 3,5. Itu, gue rasanya kepengen nunjuk orang, gue beli pala lu kalau dijual. Bandnya bubar. Bete dong. Ya gue beruntungnya pas, inilah yang gue bilang keberuntungan. Gue sebelum band itu bubar, gue sempat bantuin band temen gitu di Comedy Cafe. Dulu ada di Semanggi, Comedy Cafe. Kalau ada yang tahu Comedy Cafe, kalau nggak ada yang tahu, lu tahu nggak? Lu tahu Gi? Enggak, gue pada lahiran 2001. Semanggi. Di atas tuh ada Comedy Cafe gitu. Sofortian gitu. Gue ditawain sama Pak Irja, ada yang punya kafenya. Dia kebetulan dia masih kerja di MNC dulu, Pak Irja kalau nggak salah. Lo main KDI mau nggak? Langsung di TV ya? No, masih di off air-nya gitu. Lewat manajer band cafe gue dulu namanya Irul ada. Dia legend juga tuh. Gue manggilnya si Nabi. Adalah Nabi di Kuitang gitu lah anak-anak kafe. Gua doang yang namanya Nabi Breng ya. Enggak, ada. Ada juga ya? Ada Irul. Nabi Irul. Jadi lu kalau sama Irul mungkin sama lah itulah lettingnya tuh. Sama-sama kenabiannya, Breng. Gua KDI off air. Off air kan? Udah mulai awal, gua mulai latihan dong. Buset. Lagunya dangdut, segini. Pokoknya band itu bubar, gua akhirnya bisa main KDI. Personil itu ada gua, ada drummer gua yang kafe juga, ada gitaris gitaris gua dulu kafe, Andresin tuh. Wait. Berarti lu nggak main dangdut dulu? Gua main itu KDI dangdut itu. Enggak, sebelum dulu KDI. Sebelum enggak dong. Gue ini kan dari tampang aja jazz. Gila lu ya. Cing tampang jazz, siap. Iya kan? Kata-kata gue yang pertama aja groove. Kan? Gila gue. Chord lo ribet sendiri tuh ya? Nah, pas karena muka gue jazz, gue dapet job itu tuh. Buka dikit jazz. bukan dikit jazz. KDI off air. KDI off airan. Jadi dulu tuh kalau di taman siapa tuh? Waktu itu KDI zaman siapa, Bang? Bulan KDI, ada Rino KDI. Sebelum Sherina? Sebelum jauh Sherina, itu masih 2009 2000. Jadi kan gue masih pendek banget waktu gue, Breng. Nah, jadi pas selama itu gue kan ngulik misalnya, gue minta CD, gue ngulik pakai VCD, ulangin lagi ngulik. Berdasarkan gue belum tahu do re mi fa sol la si do, Breng, main itu, Breng. Ya percaya lo. Gue pada saat ngulik itu, gue cuma ngulik dengerin apa yang gue mainin. Kan gue ngulik chordnya misalkan G, gue nguliknya di G aja kan. G, misalkan lagu Goyang Senggol. Goyang Senggol gimana? Goyang Senggol, oh asiknya, nah. Misalkan G minor kan. Pas gue off air, minta turun setengah. Babi kan itu kan, tulangnya banyak banget dangdut. Gila nih, penyanyi kepengen, gila kepengen hamil masal nih anjing. Terus gimana? Lu nyerah? Buset, keringet gue sejauh-jauh. Enggak lah, gue itu di saat itu gue cuma mikir, ya Allah, kasih gue kekuatan buat ngadepin ini. Karena gue tahu, lu tulis di Al-Baqarah itu gak ada manusia yang gak bisa ngelewatin cobaan kan. Gue turun dari G, turun ke Fis. Anjing, itu tuh chordnya padahal gampang, kayak 6, 5, 4. Kalau sekarang di posisi gue yang sekarang sih, itu doang lah berarti gitu. Enggak, ya tapi kan dulu belum sampai di sekarang. Gue kan bilang di posisi sekarang gitu. Ini gitu. Kalau dulu, akhirnya gimana? Apa? Akhirnya gimana? Ya gue bayangin aja, jadi kalau misalkan chordnya 6 loh, G minor, kan turun setengah set. Habis itu ke 4, ngitung loh, dang, 4, 5, 3, mundur lagi. Gue ngitung ininya aja, bar itunya aja, bar si gripnya aja gue ngitung. Wah, gembel nih. Jagung seminggu sekali. Penyanyi siapa waktu itu minta turun satu chord? Banyak. Jadi penyanyi
ambil semua penyanyi. Lu harus ngucapin makasih ke mereka. Maksudnya? Kan gara-gara mereka lu jadi tambah ngulik, jadi jago. Makasih. Gue jadi waktu gara-gara KDI juga gue bisa nulis partitur kan. Gue belajar do re mi fa sol la si do. Itu pertamanya gue belajar do re mi fa sol la si do. Do re mi fa sol la si do, bro. Belum partitur belum. Partitur angka gue waktu itu. Minggu kedua gue udah nulis nguliknya pakai partitur angka. Buset, gue kepengen samperin Erwin Gutawa, pakai gue. Anjing. Besar pala buat bang. Padahal belum beli stogi. Belum ada yang gini-gininya, baru angkanya doang. Anjing. Gue berasa sampai nyamperinnya, main mah kita orkestra nih pakai gue nih. Partitur nih anjing. Kan kalau orang kan musisi baru bisa apa gitu, buset ya. Itu terus diposting bisa ya? Itu terus dimainin gitu ya? Iya, nggak ada posting-postingan. Oh, belum. Gue unsosmed dulu. Gue main sosmed itu baru 2017, 2016 kalau nggak salah ya kan ya. Ada kok. Gue dulu itu gue antisosial banget. Setelah minggu ketiga gue ngerasa kayak itu kayak, mana lo yang punya orkestra sini? Mainin gue berani ya lo? Sengak. Padahal baru bisa gitu doang. Biasa itu kayak band-band baru terkenal. Kalau kata Mas Riki tadi kan, road manager Relasi Child, dia bilang, biasa nih band-band baru terkenal nih, bacotnya banyak, mintanya banyak, blok channel, minta ini, minta itu. Kata Mas Riki. Iya. Gobloknya di mulut ya kan? Iya, otaknya nggak ada isinya karena ke mulut semua kan. Iya, kata Mas Riki. Mas Ki ya, road manager Relasi Child atau Virgon, ya kan? Berarti Breng yang ngomong itu. Kagak, tapi bener Mas, gue setuju situ Mas. Tuh ya. Iya kan. Minim edukasi kan, goblok di mulut tau nggak? Terus berarti lu juga gitu dulu, Bang. Gue gitu banget. Lu akuin. Karena gue kan bilang, gue terima 3.500.000 saja. Mana yang jual Circle K mau gue bayarin tanahnya nih. Itu tolol banget itu. Baru bisa nulis not angka aja. Partitur aja gue kepengen nyari alamatnya Erwin Gutawa, Breng. Berasa udah master. Gue itu, waduh. Dan lingkungan gue itu lingkungannya begini, Breng, waktu gue di Kuitang. Iya, parah banget. Akhirnya KDI, lepas KDI kenapa Bang? Bosen, dipecat? Enggak. Nggak ada duitnya, pengen duit banyak? Lebih program itu udah selesai. Jadi program bungkus. Iya, jadi programnya itu yang di dalam on air, setelah pada on air, ngibur yang di Taman Mini, pengunjung off airnya. Nah, gue ngiringin off airnya itu. Terus bungkus? Udah nggak lagi itu, waktu itu kalau nggak salah dari rokok lah, sponsornya Jarum apa Jarum. Yang di luar ya. Itu udah selesai. Gua sebelum selesai itu gue ditelepon sama orang ada. Halo, nih Jawa. Namanya Roni nih gue. Nama KTP gua dong, jangan gitu dong. Hah? Nama KTP gua Roni. Iya, tapi ini ganteng temen gua, maksudnya. Oh, kalau gua enggak. Kalau lu kan minim, Nek. Tapi gua baik kan. Tapi lu keren. Iya kan. Terus gua, halo. Terus Roni telepon nih. Roni telepon. Wak, bantuin gua. Mau nggak long trip? Long trip maksudnya tour? Enggak. Kalau di dunia kafe itu main di luar pulau sebulan itu namanya long trip. Di mana? Di kafe-kafe luar. Gue waktu itu ditawarin kontrak di Padang. Sebulan di satu kota gitu. Iya, gue di Padang ditawarin 2 bulan, Breng. Sebulan itu kalau nggak salah itu gue waktu itu sebulan terima bersih 5 juta. Anjing, mau lah ya. Buset. Wih gila. Gue pulang beli palang 3 nih. Mercy maksudnya. Baru 5 juta, Bang. Enggak Mercy juga, tai anjing. By the way, baru kebeli Mercy sekarang tahun ini. Jadi lama juga progres dia. Ya, lumayan. Gue cengin dulu aja. 10 tahun, Rik. Tapi lu menikmati. Enggak instan berarti kan. Gue sangat menikmati prosesnya. Nah, baik. Gue berangkat lah ke Padang nih. Gue standar kafe ngamen long trip lah 2 bulan. Set. Pulang ke Jakarta gue bawa merchandise. Gue dapat kenalan bini gue yang sekarang itu. Merchandise maksudnya? Bini gue merchandise dari Padang. Anjing. Gue kirain merchandise band tai. Oh, kenal di Padang. Ya, sama bini gue dari Padang. Padahal bukan orang Padang. Gue Pekanbaru dia. Cuman kuliah di Padang. Gak gue liatin kok gue. Ini bungkusnya beda. Berarti lo bodoh-bodohin berarti? Enggak lah. Dia ngobrol-ngobrol gue kan anak band. Anak band keren, bro. Oh iya. Pada zamannya anak band. Iya. Nah. Diliatin cewek main biasa pas berisik tuh. Iya, itu gue baru mau cerita. Jadi, habis long trip, Breng, gue balik ke Jakarta lagi. Gue gak diajak main sama anak-anak kafe Jakarta. Oh, brengsek ya tuh, Breng. Kok gitu? Kenapa? Katanya gue mainnya berisik. Ya, gara-gara main bassnya berisik katanya. Iya. Terus jadi
Gue balik lagi ngekos di Armada itu di sisi studio Senin itu karena Mundur lagi lu. bukan mundur karena gue taunya pulang ke Jakarta. This is my home. Oke. Rumah gue di Armada gitu. Vidin masih di situ. Gua uyang aja di Armadanya. Ada suatu saat band cafe Armada itu basisnya nggak bisa. Gue di situ, Breng. Gue lagi makan Indomie dan mereka tahu kenal gue kalau gue basis gitu loh. Gak diajak. Gak diajak dong. Malah ngomong gue, Wak cariin gue basis dong. Basis gue nggak bisa nih gitu. Anjing. Gue basis kalau gitu. Gue basis ini. Hey, I'm the four snare. Snare drum. Snare Bukan. drum. Lu kayak apa rasanya? Gue lagi nggak ada job kan, makan ngutang di studio. Lah kan udah dapat 5 juta yang buat beli palang 3. Breng, itu kan 2 bulan. Bertahan hidupnya habis. 10 juta, buat bertahan 10 hidup. juta ya bertahan hidup per bulan. Kan selesai, Breng. Finish ya. Finish lah. Lewat doang, nguap. Yang pokoknya itu cukup buat hidup gua lah. Berbulan-bulan kan nganggurnya lama itu 2010. Musisi. Iya 2009 2010 lah. Musisi. Iya. Sekali ada duit, sekali nggak ada. Diadadain lah. Pinjam temen lah. Minimal. Nah, gue itu di 2009 ke 2010 itu gue udah stres tuh. Karena gue mesti, kok ngapain ya? Gila. Gak ada yang ngajak lu main top 40? Nggak, akhirnya ada lah. Bantu-bantuin sana sini. Dan gue nge-crew. Bukan Akhirnya main gue nge-crew. Karena Vidin waktu itu sudah di Raja, Breng. Vidin tuh yang mana nih waktu itu ngamen bareng lu? Vidin itu yang drummer Backbone sekarang. Oh. Yang dulu ngajak Yang gua. SMP. Yang anak SMP itu. Dia di Raja. Bukannya Seno ya Raja? No, Seno keluar, Vidin masuk. Oh. Basisnya oke. Oji, itu kumpul-kumpulan anak Armada lah. Gue nge-crewin Oji sama Vi, ngikut mereka. Bass, semua bass Lah, ini. iya, gue mikir, gue nge-crew pada situ gope sama Kak Ian tuh, sama Kak Moldi. Pokoknya gajian gue gope lah sekali. Yakinlah cintamu Kepadaku. Itulah. Itu. Udah jangan, ntar ini kena klaim. Ya udah cukup. Cukup. Gue nge-crew dia hampir 6 bulanan. Dia lagi terkenal itu. Ya memang kan terkenal. Maksudnya Enggak, lagunya lagi populer itu. Oh, di pertengahan. Enggak. Oh, masalah. soalnya Seno udah mau cabut, Ah. udah cabut ya. Nah, gue ikut mereka lama, gue belajar, ketemu teman baru lagi, ketemu ilmu baru lagi, ketemu dunia baru lagi buat gue. Yang lo pelajarin dari Raja apa, Bang? Hal baik ya, gue nggak perlu kita ngomongin hal buruk. Oh, nggak ada. Buat gue Nggak ada hal baik? Nggak. Buat gue itu, kenal orang itu harus dapat baik. Jadi gue nggak pernah mikirin buruknya. Hal baiknya apa dari Raja? Kalau dari mereka, hal baiknya adalah pintar. Maksudnya ini pintar gimana? Pintar memanage bisnis bandnya. Mau seperti apa bisnis bandnya, yang jelas masih Kayan sama Kamoldi, hidup lu sekarang baik. Minimal untuk keluarganya. Gue setuju itu. Ya itu gue itu pelajaran juga buat gue, baik juga gitu. Karena gue nonton Ian waktu di kontennya si Gofar. Yang soal hidup baik dalam musik. Oh iya, gue banyak, gue ngeliat mereka aja. Waktu bandnya besar, bisa membeli semuanya, ketika bandnya juga masih tetap jalan, tapi tidak seramai dulu, tetap bisa membeli itu juga. Intinya, mungkin ya, yang gue lihat, pembelajarannya adalah, duit lu banyak, duit lu sedikit, ya kaki lu napak aja di bumi, sama aja kan. Jadi nggak usah naik ke atas, santai. Nggak usah kayak band baru terkenal yang kayak tadi Iya. kata Mas Ki. Contoh bandnya apa? SHA, Standard Alone. Kalau Ya katanya Raidersnya mau minta LC nambah 5 M. enggak sih kalau gue ya, kalau Stanley Relon melangit terus teman-teman gue tidak mengingatkan gue, berarti itu bukan teman-teman gue. Oh iya, gua akan selalu mengingatkan lu kalau Standard Alone harus naik minimal 50 juta bulan ini. Enggak. Lo iya dong. Amin. Yuk fair dong Ki, Engage lu tinggi ya kan? Ini konten tentang lu, kenapa Oh, di iya. Stanley Relon? Baik lagi kan setelah gua itu Nge-crewin akhirnya Raja. Mislox sini lah. Sambil gua ngafe sambil ngekruin Kayan. Tiba-tiba gua itu kalau nggak salah Vidin bilang, lupa ini. Vidin yang drummer kecil itu ya? Drummer itu. Wah, ikut audisi ini. Audisi itu Vidin masih bantu-bantu ya, waktu itu masih bantu-bantu doang, belum tetap gitu personil di Raja. Dan belum banyak lah off-end-nya. Ikut audisi IP Management, ada yang ngerti IP Management nggak? Enggak. Hard Rock Cafe. Mbak Mutia Kasim. Gue ikut audisi itu.
Sebenarnya di bawah sih, lebih tepatnya gue di bawah Vidin sih, nggak audisi banget lah, gue di bawah Vidin, gue masuk terima, gue dibuatin, hah? Formalitas lah ya. Audisi lo formalitas berarti? Ya, Kurang lebih. intinya gue itulah keberkahan gue. Itulah berkat orang dalam, ordal. Terus gue akhirnya buat band sama mereka ini yang buat gue Vidin tuh kan udah wow, gue ngeliat Vidin yang gue main band sama orang-orang senior di kafe lah, Vidin, Rusli, vokalisnya Asyawan, Nana, vokalisnya Warna-Warni Band. Dulu buset terkenal banget band-band itu di Jakarta itu. Di era lu Uki tuh gitaris itu dulu dia bandnya itu apa juga dance. Terus pokoknya gue ngeband sama orang-orang yang Morrisnya Alexa. Lu audisi ngapain Bang di Hard Rock? Itu gue jadi personil, mereka tuh kan selalu nyari Top talent 40 di baru. Hard Rock. Artis baru buat top 40-nya. Iya. Oke. Buat top 40 buat long clipan di Hard Rock sini. Karena nasional, internasional malah. Oh iya gitu. Duitnya gede juga dong. Buset, gua kepengen beli PT KAI waktu itu. Anjing, tadi Palang 3, sekarang PT KAI. Akhirnya karena si 10 juta itu gua sedikit punya masa depan lah ya. Dulu kan Didin ditarik ke Raja, bete dong lu. Enggak ini nih ya, gua tadi kan mau ke situ. Nah 10 juta gua udah lagi seneng-senengnya nih. Gua mau beli PT KAI lah, Garuda Indonesia lah. Pengen gua beli semua itu. Kaget, Bang. Banyak banget. Oh, berarti lu pernah star syndrome juga ya? Bukan star syndrome, saldo syndrome gue iya. Kalau star syndrome nggak pernah gue nggak kayak band-band yang norak gitu. Nggak. Yang kayak tadi disebut Maski, contoh bandnya. Band norak gitu gue nggak. Gue bersyukurnya itu. Gue yang masih nggak malu, gue sujud sama Allah cuma itu karena gue nggak pernah star syndrome. Kalau buat berteman atau ngeband atau apapun ya. Tapi kalau buat saldo gue star syndrome gue. Saldo syndrome gue. Lu anjing nih, beli Garuda Indonesia gue beli dia. Banyak banget beli gitu. Boros berarti itu. Hah? Boros di tahun itu. Enggak, hidup gue tetap sama gitu. Gue beli baju tetap di pasar ular kan. Taunya gue itu. Kalau nggak di Poncol gitu-gitu. Masih standar-standar aja hidup gue. Nggak seperti, ya nggak gitu-gitu amat lah. Gue gini-gini aja. Jalan, si anjing gitu. Ditarik sama Bang Ian beneran si Pidin. Gue nggak punya temen dong. Gue lagi enak-enaknya menikmati. Player yang lain, lo nggak deket berarti? Apa? Player yang lain lo nggak deket? Deket gitu. Tapi kan udah enak loh. Sama Idin Klop ya? Karena udah enak lah. Udah tinggal jalan lah. Gue ditinggal dong, Breng. Vidin masuk Raja jadi member. Aduh, gila. Pas itu libur ke Jakarta, gue nikah sama bini gue kan. Nikah lah, pada ini gue abis nikah itu, gue mau berangkat lagi ke Surabaya. Gue ditelepon sama Oji basisnya Raja waktu itu. Oji sekarang di Armada, saya di Armada kan. Wah, gue ngekurin dia kan dulu. Wah, gantiin gue di Serina. Gila lu. Di seri? Oh iya. Dia dulu di Serina, dia sama Adam, basis pertamanya. Gantiin gue di Serina dong. Wah gila, berangkat kapan Suhu? So panggil Suhu mas itu ya? Ya dia ngajarin gue bass, itu ada ceritanya juga itu. Ada Oji lah, banyak lah orang-orang yang ngajarin gue. Di mana Suhu? Di Probolinggo, berangkat Sabtu, gue ditelepon Kamis, gila gak Ki? Tapi lu tahu lagunya? Ya taunya cuman ya paling Gregetan lah yang lagi terkenal di zaman itu lah. Dan bawain kan 10 lagu, Breng. Main di Probolinggo hari Sabtu, mainnya gue ditelepon Kamis, Jumat gue suruh latihan. 10 lagu tuh. Indah gak hidup gue? Wah, gue kulik kan semalaman, Jumat latihan, gak ada yang datang, cuma Doni doang gitarisnya Serina yang dulu. Berarti ini lu session player artis nasional pertama kali? Iya, Serina gara-gara Suhu gue itu, Oji. Karena Oji waktu itu bentrok sama Raja, dia kan udah member, jadi dia harus memilih Raja. Oji basisnya Armada sekarang. Yang vakum ya? Kok vakum sih, emang cleaner? Bukannya basisnya yang sakit yang vakum? Oh ini season play? Ini season play. Ini masih edisional. Itu si Endra. Masih edisional kan? Iya. Masih di... Tadinya emang dia basisnya Raja ya? Jadi ini basisnya Raja. Yang gemuk, bukan? Iya yang ngomong. Yang polem. Nah itu Suhu gue tuh. Yang gemuk masih Endra. Ya si Oji gemuk gue juga dulu. Raja. Agak putihan agak. Terus. Main sama Serina 10 lagu di Probolinggo. Latihan gak ada yang datang, gue sendiri sama Doni. Sama gitaris. Di plain sequencer. Gila nih. Anjing tanah semua nih gila kan. Pagi main Gi di Probolinggo Gi.
Gue udah nekat aja udah berangkat. Tapi nggak naik atau turun court lagi kan, Serinanya? Oh, pada saat itu gue udah bilang waktu di Gadi aja gue udah Oh, udah jago. mau udah main ke rumah Erwin Gutawa kan. Udah jago mau nanti. Walaupun di lingkup anak-anak kafe gue dibilang Jawa mainnya berisik, ceplak-cepek gak jelas gitu. Tapi gue Anjing, celepek nggak jelas. Terus gue ya pada saat itu pokoknya gue bismillah aja gue bisa gue. Acil lagunya Sherina nih. Kucing ini masih makan nasi juga. Berangkat gue prank. Belum jadi nabi dia kan. Tapi gue kan gila Ki. Kamis gue dikasih tahu Oji, gue Sabtu berangkat Ki. Terus nggak pernah latihan sama mereka? Jumat, yang datang gitarisnya doang. Wih, Haris nggak datang tuh. Gila Haris emang. Haris dari Raisa tuh. Haris dari Yaya. Haris. Gila. Tapi gue akhirnya jadi temenan baik sama Haris. Dan gue lama sama Haris. Mainin di Probolinggo. Main di Probolinggo. Ketemu Sherina di Probolinggo juga dong? Iya. Cantik loh tapi. Itu ada ceritanya lagi nih mudah-mudahan tuh anak nonton tuh. Anak nonton ini nih. Itu ada ceritanya gue Tapi perkenalan. nggak masuk yang 18, jadi nggak mungkin nonton. Maksudnya? Kan baru 16 subscribernya. 18, yang nonton 18 orang doang. Iya. Enggak, dari 18 ini temennya cerita ke temennya lagi gitu. Ke krunya minimal. Lu diomongin tuh anjing katanya. Mungkin ya Ki. Ya berdoa aja subscribernya nambah gitu. Walaupun sih susah. Terus Dari main Sherina. di Probolinggo dong gue. Ketemu Sherina nih. Bening dong. Kan udah dewasa. Gue gak mikir itu, Breng. Lu gila mikir. Gue mikir ini lagu aja gue. Salah apa enggak nih? Lo takut cuma dipakai sekali doang ya? Iya, gue Pride, gue musisi banget nih. Masa gue Erwin Gutawa aja mau gue datengin rumahnya pada saat itu ya. Gue bisa baca partitur nih, pakai gue dong Mas. terus setelah kelar gitu main Probolinggo. Main gue Probolinggo. Gue deketin gitarisnya aja Nayang namanya. Sorry yang kalau gue biasa lah anak band baru. Oh bukan ke drummernya ya lu deketin ya? Enggak, gue gitaris. Gue dekat sama Soalnya Nayang bass. waktu itu. Bukan Nayang. kawin sama drum ya? Enggak, gue beruntungnya gue pemain bass yang ketemu drummer apa aja pasti bunyinya bakalan enak. Oke. Sekarang boleh ngomong kayak gitu. Dulu nggak dipakai. Terus gue ngobrol sama Nayang, yang gini ya. Gimana? Nayang ada di gengnya Bang Pai lah. Lobo dia mah Lobo. Apa aku Udah udah ya. Kau cantik di dekat mesin cuci gitu. Bapakku Bini lu juga kan? suka, Bini gue gitu. juga cantik kalau dekat mesin cuci, dekat kompor bini gue cantik tuh. Ini Probolinggo lancar nggak lu main? Alhamdulillah gue Keplitek. lancar, Bang. Nggak keplitek. Enggak kepelitak enggak. Gue enggak sebodoh sekarang. Dulu Thomas gue sekarang mainnya enak tapi bodoh gitu. Dulu Menenek tapi bodoh. Dulu itu gue oke lah. Ingetan gue masih baik gue. Masih muda. Gue pulang turun cet. Nah gue minggu depannya itu berangkat ke Surabaya. Bro. Dipakai lagi sama Sherina. Orang Sherina ngomong ke Mas Luffy, katanya Mas Luffy deh. Aransemennya. Mas udah deh yang main Isal aja deh. Gak usah Oji. Baru lu motong rezeki orang, Bang. Lah gue bilang sama Oji juga. Orang gue bilang sama Oji. Su. Gimana Su? Dia juga memang sebelumnya udah memang mau keluar gitu. Jadi gua ini di audisi lah karena Oji udah pamitan juga sama Sherina. Oh, ternyata itu bukan Iya. buat backup. Bukan. Jadi mungkin buat milih gitu loh kayak coba basis Optional lain. ya. Nah Sherina bego waktu itu bodoh kan udah pakai Isal aja. Oh gue beruntung dong seneng dong. Wih gila main sama artis. Weh lu Impresi lu tau gak pada saat itu? Gue takut sama kerumunan, Breng. demam panggung. Takut minta tanda tangan anjing. Tai anjing. Ini serius gak nih? Enggak bercanda. Tai anjing. Enggak, tapi kesan pertama ketemu Sherina saat itu. Enggak ada kesan sampai detik ini. Ini pertanyaan bagus lu. Karena asal lo tahu, Breng. Gua kerja sama Sherina itu bener-bener gini. Sherina kalau sama anak-anak band gue yang lain masih ngobrol. Kalau sama gua sama sekali enggak. Padahal dia minta apa-apa ke gue. Sal, gue intinya musiknya gini-gini aja, Sal. Karena gue waktu itu udah di... Intinya itu... gue pada titik yang gue dikasih kepercayaan lebih lah. Gitu. Jadi kesannya, kok nggak ada kesan apa-apa? Break. Nih, gue kasih tau nih. Ini gue nih. Ini gue duduk di pesawat gue. Ini Kirong nih. Kirong siapa tuh? Rizky Alexa dulu kan pernah pacaran sama ini Kirong. Ini Sherina Lu nih. jangan bongkar dong, nggak apa-apa ya. Dulu kan Orang pernah dulu memang pernah pacaran. Itu juga di TV banyak kok. Gini, lu tau nggak? Gue naik pesawat tuh, Breng.
Dikira waktu itu ngikut atau pas main bareng di kota yang sama di Surabaya kalau nggak salah Sunburst dulu ada Sunburst. Lo nggak tahu? Lo mesti tahu Sunburst ada gantinya apa? Itulah gantinya gua. Gantinya apa? Sunburst lah. Sandrenalin. Sandrenalin ada Sunburst gitu. Rock Evolution bukan? No, Sunburst dulu ada Sunburst. Oh, tahu. Gua naik, Breng. Ini gua udah kenal lama loh sama Sherina waktu kejadian itu. Gua naik nggak ngobrol, turun nggak ngobrol. Gua itu sama Sherina nggak pernah ngomong kecuali kerja. Tapi sampai terakhir Sherina konser itu tetap dia minta istilah aja yang ngemdin. Padahal yang main itu orang-orang orkestra tua lah, yang main bass Kang Budi, Bandung kalau nggak salah. Terus yang main violin Mas Alvin, Mas Eko Balung, konser dia sebelum ke mana? Ke Kuliah Keluar. Lah gua pas datang, pas soundcheck, gua sama Mas Alvin, Mas Eko Balung, soalnya ini string quartet cuman. Tai, gua buang aja part itu. Mas, bodo amat dah, mending gua ke belakang ya. Ibu kan malu. Malu ya? Iya kan. Terus? Tapi tetap kepake. Ini kata gua tuh, lu udah gua bayar Sherina. Lu sini aja gitu. Gua sama Sherina tidak hubungan yang harmonis antara musisi dengan artisnya itu enggak. Gua suruh kerja lu panggil gua datang. Enggak juga. Dan gua enggak nongkrong bareng enggak. Mungkin anak-anak band gua yang lain malah nongkrong bareng. Tapi ada pada saat titik mereka pada dipecatin gitu. Gua beruntung gua yang enggak disisain. Gua sama Haris. Tapi nggak ada masalah personal. Memang tipikalnya begitu ya? Memang kayak gitu. Gua itu beruntungnya gua adalah gua itu menjilat cuma sama temen ketika mau pinjam duit. Tapi kalau sama klien gua ataupun orang yang mau kerja gua, kalau bisa gua kerja baik aja udah. Berarti kan mereka as a client aja? As a client gitu. Kalau mau berteman ya gua lihat juga gitu. Maksudnya dia ada circle gua enggak gitu. Gua tahu diri juga lah, Breng gitu. Jadi berapa tahun ya Mas Sherina? Hampir 5, Breng. Anjing, lama juga. Ih, lama gua. Bayaran pertama waktu jadi season player Sherina. Ingat dong? 1.250.000. Gede lu ya? Sekali main, Breng. Gua pulang dari Probolinggo itu, gua kepengen ngajak bini gua beli Solaria, Breng. Masih kuning logonya tuh ya? Masih kuning, belum ungu ya? Sesimpel itu ya bagiannya. Bahagia gue itu, Breng. Gua tanya sama bini gua. Gua ajak dia ke Poncol, lu pilih baju yang paling mahal. Poncol kan paling mahal 30.000, Breng. Tetap membumi ya? Tapi lu tau nggak? Enaknya orang yang hidup seperti itu adalah lu akan tetap menjadi orang yang sukses walaupun lu nggak usah tinggi-tinggi. Maksud gua gini, gampangnya adalah ketika gua punya duit 100.000, gua akan makan tetap yang 500 perak. Berarti gua bahagia dong, Breng. Gua masih punya saving buat besok karena gua makan. Gua nggak harus berpikir 100.000 gua habisin buat beli baju Zara, pulang makan Indomie. Bego lo. Jadi jangan gitu dong, dia kenal juga soalnya. Siapa? Gue nggak ngomong orang lu. Gua ini enggak, ini global, ini global. Ini global. Gua nggak ngomongin orang. Ini global, ini banyak terjadi di kota-kota besar dan di Jalan Senopati. Jakarta itu kasih sayang. Maksudnya? Nah ini banyak gitu. Gue bukan tipikal orang yang gue punya 100.000 gue bisa beli baju. Misalkan gue punya duit 500.000, gue lebih baik beli baju yang 20.000, 15.000 gitu. Yang penting pantas buat gue, nutupin aurat gue yang seksi kan. 5 tahun sama Sherina, setelah itu sama siapa? Di perjalanan gue sama Sherina, ditambahin lagi sama Trinity gue. Dikasih Trinity lagi, Optima. ya dikasih lagi Maudi, dikasih lagi Vidi Aldiano. Sebagai? Music director. Sosok selatan gitu nih. Music director. Berarti nambah banyak pengen beli apa tuh ya? Tadi udah pengen beli PT KAI sama Garuda. Gua pada saat itu gua kepengen beli pabrik jam Panerai, Breng. Lu tahu nggak, Breng? Karena pabrik jam Panerai itu gua gak mungkin kebeli, gua akhirnya ngemper di sana sama bini gua. Jadi karena gua kan offer udah mulai banyak tuh, Ki. Duit offer gua itu gua beliin jam, gua jodohin lagi gitu sama bini gua. Bini gua, anak gua itu masih ada fotonya tuh. Kalau lu mau, Breng, ntar gua kasih. Lu lihat, bini gua sama anak gua itu, gua udah Senin Maudi, Vidi dan Sherina. Gue ngemper di Senin pagi sama bini gue sama anak gue yang besar, masih kecil tuh. Ntar lo tayangin, nah gue kasih, fotonya masih ada. Anak gue main sama bocil-bocil. Jadi berprosesnya nyata ya, ada buktinya ya. Gue itu bukan tipikal orang yang bisa bersyukur, Bang. Ketinggian buat gue, lu mensyukuri hidup lu buat gue ketinggian. Buat gue ya, ini buat gue. Gue
bisa menjalani hidup gue sekarang aja gue udah top. Jadi buat gue bersyukur masih ketinggian ilmunya. Gue bisa menjalani aja jalannya, napakin bumi aja udah good. Bisa ngasih makan anak gue, ini gue. Sherina, terus Trinity ngasih Maudy Ayunda lah, terus Vidi Aldiano. Terus gue kecemplung habis gue lagi enak-enaknya hidup dengan kemewahan hingar-bingar gitu kan. Dikepret sama Allah. Kayak pertama lo gue dimasukin Bagindas. Lu kok dikepret dimasukin Bagindas? Bael! Ya emang iya. Belum ada Bael ya? Belum, set. Bael masih di band punk itu. Di band punk itu. Last Child. Anjing. Di Last Child apa Cowboy Junior? Kelihatannya dia waktu itu megang di Persik apa ya? Cowboy Junior ya di Inback kayaknya. Ya dia Inback sama Bang Adi deh. Sama roadman gue juga dulu Bang Adi. Nah, lu disentil gimana? Kok Bagindas jadi disentil? Karena gue di Bagindas itu jadi gini. Gue awalnya suruh nyariin player buat Bagindas. Waktu itu Bagindas bubar lah. Perpecahan antara yang grupnya Bian itu sama grupnya Michael. Bukannya Bian duluan keluar ya? No, mereka bubar lah intinya lah itulah. Gue nggak mau tahu itu urusannya apa lah. Akhirnya gue yang ada di kubunya Mike dan Andra. Oke. Nah, gue jalan, gue suruh bantuin awalnya sama Trinity, gue suruh nyalain personilnya. Personilnya udah gue cari ini, kayak player-player. Yang sekarang bukan? Bukan. Sama player-player kafe lah. Gitarisnya keluar kan, Breng. Si Aan ada. Ya gue tanggung jawab dong, as a friend. Gue bantuin akhirnya kan. Gue gantiin si Aan. Gue masuk Bagindas lah. Empat mata bicara. Disitulah gue tahu, Breng. Dunia tak selebar daun kelor, Breng. Maksudnya ini ngomong ini salah istilahnya salah. Apa ya? Yang keren apa istilahnya? Kalau itu mah pertemanan ya ada. Satu, gue baru tahu kalau di situ dunia keartisan kejam. Enggak, ini ngomong serius berarti. Serius ini serius. Bagindas lu ngomong on cam lu. On cam Bagindas ya. Oke. Real itu di gua. Kejamnya kenapa? Gua ke Bagindas karena gua akhirnya berteman dan berkeluarga sama mereka, sama Andra, sama Mike. Oke lah. Sampai pada titik gua anak kedua gua itu namanya Sachi Arimbi Putri Bagindas. Karena gua pas lahirnya itu anak gua nggak ketemu. Dia di Pekanbaru, gua di sini. Karena waktu itu gua di Bagindas tuh motor gua semuanya ban gua dicabut sama leasing, gua nggak bisa bayar kontrakan. Karena kan gua ninggalin season sempat itu. Karena gua demi dijadiin playernya Bagindas. No, gua nggak tidak berpikir jadiin playernya Bagindas gitu. Gua cuman gua membantu lu minta apa gua biar fokus ya gua fokus gitu. Kayak yang gua bilang, gua tidak ngeband dari band recording dulu terus ke kafe, enggak. Dulu kebalikan. Gua balik layar dulu jadi orang itu baru gua ngeband. Ada lah Mas Doni juga. Itu gua jalan bareng ada Mas Doni. Jadi kejam kenapa dunia industri? Ya kejamnya karena gua waktu itu pada saat itu bodohnya gua udah punya anak bini, gua memilih untuk struggle. Gua memilih untuk berdarah-darah bleeding sama mereka sedangkan gua memang ya mungkin semua orang berpikir kayak gue lah. Di Bagindas gue bisa berkarya mungkin. Tapi gue lupa di sini kalau gue tuh udah punya anak bini, Bro. Gue gak bisa bayar kontrakan, motor gue di jalan dicabut sama leasing, mobil gue jualin semuanya. Karena kan motor lu dicabut sama Bang Iqbal? Ya teman-temannya dia itu. Oh. Gue bukan ada di lingkungan yang seperti ini. Bukan gue nih. Akhirnya gue balik lagi ke dunia kafe, dunia tinggalin tuh Bagindas. Gue tinggalin, gue berteman saja, udah gitu. Gue tinggalin, gue balik lagi, ngiring ini, ketemu lah. Akhirnya gue belajar recording, belajar nge-range musik. 2015 itu gue udah mulai belajar, 2016 gue udah mulai, 2017 gue mulai. Fruity Loop bukan? Apa? Fruity Loop. Oh pertama Cubase, ada Logic, hampir semua DAW gue, kecuali Pro Tools. Ya. 2015. Termasuk kilat juga lo 2015 sampai sekarang ya? Iya, gue 2016 gue. 2016? Iya, gue belajar DAW gini. Tapi kalau aransemennya kan karena gue basicnya MD, jadi udah dari aransemen bacot udah sama nulis chord udah biasa gitu. Jadi ketika gue kenal sama DAW ini wah banyak lah yang ngasih belajar gue tentang DAW, banyak banget. Gue bass juga pun banyak teman-teman gue lah. Nah itu dia. Lu berarti dengar cerita gue di situ, gue kapan belajarnya, Bro? Gue kapan kursusnya? Ya kan? Gue bilang hidup gue beruntung, Bro. Gak pernah kursus, gak pernah belajar. Gue cuma datengin teman gue yang bisa, ajarin gue dong. Ada cerita lucu lagi.
Di 2014 gue sempat nge-range juga, tapi gue belum mainan di DAW gini, gue masih recording manual gitu. Gue nge-MD juga, gue di Nes Academy itu di net lah, sampai gue di blacklist sama net. Kenapa di blacklist? Apa? Kenapa di blacklist? Apa? Pokoknya kalau lu, gue bilang gini, bodohnya gue lah, makanya itu apa? Saldo sindrom kan. Ya perihal duit aja, gue nggak mau dibayar mundur gitu. Terus akhirnya gue ada cekcok sedikit, tapi sekarang udah baik lagi. Musik Everywhere, CVD, Maudi juga tetap gue yang megang. Nah itu cerita lalu itu cuma kerikil doang, itu gak seru itu mas. Lanjut lagi, pokoknya gue 2016 itu gue udah mengawali dah. Gue bersyukur banget lah. Nah di situ tadi gue tanya, gue kan waktu belajar gue tuh kalau misalkan tanya lu belajarnya di mana nggak tahu gue. Gue jalani aja itu yang tadi gue bilang, gue bisa menjalani hidup ini aja udah cukup deh untuk menjadi orang yang belum apa-apa sekarang ya gitu. Berarti kalau menurut gue lu itu learning by doing sama learn from mistakes. Ya dong. Lu di jalan bener-bener sambil jalan belajar ya? Lebih tepatnya mungkin sex by city kali ya Ki ya. Gua ngomong serius. Gue serius lu Breng. Gue biar kelihatan, maksudnya lu nanggapinnya juga serius biar orang yang nonton, oh iya Isal bisa bahasa Inggris juga ya keren gitu. Gitu anjing. Enggak, emang ini di TV. Wah by the way kenapa lu bisa di TV deh? Ngambil-ngambil program TV ini cerita dulu nih. Ya kalau program TV itu karena gue deket kan. Awalnya gimana? Gue ngaransemen ini kan. Gue ngaransemen buat konsernya Trans TV, Hood Insert, Hood ini, Hood Ana. Oh aransemen konser-konser mereka tuh? Ya, akhirnya gue ditawarin program, mau nggak Sal? Ya mau lah sama band gue yang, kalau band gue ini kan tarafnya udah hampir legend ya. Karena kalau nggak ada job bubar, jadi tarafnya legend. Itu band itu, jadi gue punya band namanya Jakarta Dangdut. Berarti band ini melacur banget nih, kalau nggak ada job bubar. Jadi bener. mau nggak mau harus melacur ya? Itu gila, JDR salah satu display gue lah. Ini seru nih JDR nih. Display Jakarta gua, Dangdut Revolution. Padahal dulu lu nggak dangdut banget ya? Ya kan lu tahu gue jazz. Sampai pada titik yang bukan dikit jazz. Bukan titik jauh. Dan orang, salah ya? Gue tuh kadang kayak gini, Blek. Nih. Ini gue di Trans itu mengawali karir, memang waktu itu gue ngaransemen lagunya Cita sama Ayu Ting Ting. Untuk Hood Insert tahun 2017 atau berapa. Awalnya tuh. Nah berarti mereka taunya gue, ranger dangdut gitu ya. Dan sampai detik ini nih. Cita dan Ayu Ting Ting. No. Gara-gara Cita dan... Bukan itunya. Sampai detik ini, Breng. Orang kalau Trans itu kalau kan kreatif selalu ganti-gantian, terus rolling lah. Ada telepon juga, Mas Isal, besok kita ada konser ini, aku kreatifnya. Maaf Mas, tapi inilah ada lagu popnya, Mas Isal bisa nggak ya? Tinggal lu bikin aja. Dengan branding dangdut ya jadinya. Karena gue itu ngaransemen itu. Stigma. Enggak, tapi mereka itu kan kreatif ya. Maksudnya lebih kreatif lagi bahasanya ya harusnya. Mas, aku minta yang ngepop ya. Gini. Kan enak, ya. Mas, ini lagunya ada pop. Gitu. Mungkin kita nanti bisa briefing dulu detailnya ya gitu. Lu kan gak tau gue siapa. Lu bukan TV juga 2013. Wis gitu, kan? Kuitangnya keluar gue kalau begini, Breng. Bocah jakpusnya keluar nih. Iya, gue gila ya orang ini ya. Gue sampai cerita sama IP-nya, ada Bubu temen gue di Trans TV, ada Bubu lah, banyak lah IP di situ. Bu, gila ibu ya. Anak-anak lu tuh telepon gue begini loh. Mas, ini ada lagu popnya gitu. Mas Isal bisa nggak ya? Gila bu, lu lihat tuh nanti itu gue itu. Gue emosi Breng gitu. Ini gue bisa meluapin ini, gue nggak mungkin emosi juga sama mereka kan, karena mereka nggak tahu gitu. Mereka ngasih duit juga kan? Iyalah gitu. Tempo nggak? Hah? Coba, gue lihat nih meja gue. Oh, ada cetaknya Transcorp, Breng. Ya kebetulan gue banyak lah konser-konser mereka itu awal-awalnya. Nah, dan gue upgrade skill gue itu di kaki langkah gue lah, langkah. Jadi Cita Ayu Ting Ting waktu konser. Nah, itu gue buatin musiknya di Hood Insert. Awalnya buat Hood Insert. Akhirnya dipakai off air sama Cita dong. Iya, gue akhirnya sama Cita, memang waktu itu gue udah off airan sama Cita. Terus udah ketemu Ical di jalan. Ngemdin si Cita. Oh, Ical tuh setelah gue jauh. Oh, lu udah keluar ya? Ical kenal gue belum tentu kenal Ical. Memang iya. Enggak, memang tadi iya. Bael lo ledekin dari band pang sono. Enggak. Kalau Bael itu kenal gue kemarin. Baru. Kalau Ical itu gue kerja di tempat yang sama sudah lama. Tapi gue sudah keluar
Ical masuk. Dan mungkin yang jelas Ical kenal gue belum, waktu itu gue belum tentu kenal Ical, tapi waktu itu gue ketemu di Trans 7 lah, Ical. Akhirnya jadi teman gitu. Ical lu partnernya Mas Ki zaman di Last Child. Mas Riki. Mas Riki waktu itu sama Ical, terus Ical pindah ke Senloko ya? Ke Senloko, terus bisa anak itu sekarang di Bali, nggak tahu deh hidupnya di Bali ada apanya. Dalam lu berproses di musik selain banyak. Sebutin Semua dong. orang Harus ada sebutin. feed. Kan tadi lu inget kan yang pertama tuh? Iya itu, feedin tuh. Taksi driver. Bang Otong, feedin. Temen ngamen lu waktu itu masih inget? Bang Otong, Ocit, Jamal, Feedin. Feedin nih yang drummer yang SMP. Backbone, yang akhirnya gue berproses sama dia lama sekali. Terus siapa lagi? Setelah itu semuanya tapi yang di langkah kaki gue itu di langkah kaki gue di awal itu. Jadi musik menghidupi atau menghidupi musik? Gimana? Musik menghidupi atau menghidupi musik? Lu pilih. Dua-duanya kayaknya. Gua dihidupi musik. Bener gak sih jawaban gue? Berarti musik menghidupi lu? Iya. Lu kuliah musik gak sih? Ya enggak lah, Breng. Gue kuliah komunikasi di UPN, Breng. Lulus? Jangan tanya. Gak usah tanya. Tadi udah jawab soalnya. Udah dijawab. Ijazah gue di mana gue nggak tahu. Pokoknya gue inget IPK gue nggak tahu berapa, kewarganegaraan gue K. Maksudnya K? Nilainya K anjir. K itu apa sih? Pokoknya kanan A, B, C. Lu kalau K berapa berarti? Gak ada nilai yang gitu. Gak inget gue gitu lah. Isal musik, kenapa lo bikin? Tahun berapa? Isal musik itu gara-gara gue nggak centang biru. Anjing. Gue simpel. Pantesan waktu ketemu gue, prank gimana jadiin centang biru. Iya, gue kepengen dapat endorse kayak anak-anaknya Saham Bank gitu, Cio, Ochan gitu dapat endorse. Gila. Gue kepengen juga, nggak munafik, Breng. Gue kepengen centang biru kan. Jadi karena centang biru? Karena centang biru aja kepengen. Biar keren aja namanya. Kalau misalkan Faisal Rizal, itu kan karena udah ada di bio-nya, karena melengkap gue pasti ada. Jadi Isal Musik ini rumah musik lu? Ya, gue sih nama Isal Musik itu kan gara-gara centang biru, gara-gara gue lihat Denny Caknan, Happy Asmara. Ya simpel-simpel aja di YouTube yang sering trending. Wih, belakangnya ada musiknya, keren juga nih nama nih. Siapa tuh gue bisa centang biru. Ya simpel gak sih? Ya simpel itu aja. Isal Musik yang di dalamnya ada siapa aja sekarang? Ada Akmal, basis. Lu Opik, basis, gitaris. Oh, bukan ya. Gak sih. Ada Akmal, ada Opik, ada Akmal Didi. apa nih Akmal nih? Akmal ini. Iya, bagian apa? Ketahanan pangan. Ini kan berarti Isal Musik tuh rumah lo atau kapal perang lo dong? Kayak gua kan rumah gua adalah duit manajemen gitu. Oh, enggak. Ini rumah gua aja. Iya. Berarti. Isal Musik penduduknya di dalamnya ada siapa? Ada gua, ada Akmal, ada Opik, ada Akmal Didi. sebagai Dia temen gua. yang lo marah-marahin mulu. Iya. Ada Akmal, ada Opik, Opik ada Didi, sebagai? ada Dabla. Ya temen gua sebagai teman. Enggak, job desk ya masing-masing. Semua juga kan di gua temen gua semua. Akmal ngurusin semuanya itu Ketahanan pangan. base camp sampai beli obat anak-anak gue itu Akmal itu. Gue minta tolongnya sama siapa lagi kalau nggak sama Akmal. Digi. Alat-alat gue juga yang ngurusin Akmal semua. Oh, Akmal tahu alat berarti ya? Kan dia basis Jepang. Bahasa Jepang. Iya. Gimana lu kan anak Jepang-Jepangan gitu ya? Oh ini lo ya. Dia punya band Jepang namanya Cibi Maruko-chan. Larakontil apa? Jirok ya? Larakontil anjir. Wherever you are. Enggak, Ya, itu Jepang juga kan? Si anjing, dia ngomong sambil gorok-gorok biji gitu. Goblok. Cherry Bell, apa sih? Enggak. Ya gitu lah dia. Pokoknya semua di sini anak band. Ya. Bahkan Opik yang video kan, yang orang Cianjur anjing gitu. Aing kumaha aing. Aing kumaha aing mancet sia maneh. Baru Musik juga berarti ya. Basicnya semua musik ya. Gitaris, kalau Akmal basis, Digi gitaris, Scoring juga. Dabla main kendang, ada kru gua juga. Dabla yang paling gendeng. Enggak, di sini orangnya baik-baik semua. Oke semua, otaknya ada isinya semua. Kalau lagi lu mau ngeledek yang di tempat gua? Iya emang, Brek. Jangan gitu dong. Enggak. Tapi sama gue, Breng. Kalau ngomongin perihal
ketololan mereka itu, ini gue terlain nih. Ini buat hiburan nih aja ya, kan ini kalau yang- kita cerita ketololan yang mereka. Buat menurut lo ini kayak Opik nih ya. Dia. Lu tahu apa sih lu anak visual anjing sok sinematik lu, tai lu. Giliran main di Purworejo, Breng. Si bangsat, Breng. Abis moto-moto shot, ngedit video shot, upload, buset, nungging, Breng, nggak bisa gerak pinggangnya, buset. Makan tuh foto lensa dari depan sono. Makan tuh, lari-larian kan, acara RTKR kayak roadshow gitu, MNC kan, buset. Jadi ketemunya ketek ibu kan. Banyak banget ketek ibu-ibu kan. Pinggangnya patah, lemah banget. Ya. Buat gua mentalnya kacang banget. Ya. Lemah. Iya, ketololan yang dipiara tuh lu, Breng. Lu ngeliat kemarin syuting sama gua, dia bikin tanda lahir. Di mana? Oh iya, itu juga goblok. Ini Udah tua kena knalpot. 2022 ya, Breng ya. Udah tua kena knalpot. Kagak naik motor lagi. Waduh. Gua kemarin kepikiran. Opik jangan lama-lama nih, Breng. Gua takut otak Begonya nular. temenannya sama Abil. Aduh. Sama aja dua orang itu. Kalau Abil antik nih Abil. Yang mau diomongin sama yang diomongin beda. Gitu. Jadi capek sendiri dengernya tuh. Tolol udah. Apa sih Bil? Lu mau ngomong apa? Gua Lu kasih gitu deh Bang. lu tambahin pegawai kan dua orang ini, lu kasih pegawai dua. Gak diajarin. Goblok, yang goblok bukan anak dua yang magang ini, Breng. Bukan anak lu, yang goblok tuh Abil sama Opik. Bapaknya. Ih, tolol dua orang itu, tau nggak? Udah tau lu punya anak magang, ajarin blok, goblok. Parah Opik ya. Emang bego orang-orang itu. Udah deh. Ada cerita lucu lagi nih. Gua soundcheck di RTK di tempat Opik yang pingsan itu, yang pinggangnya. Cuman gara-gara sok fotografer, sok lensa. Woi, gitu. Mati lu. Foto biasa aja, Bro. Ini dah. Gua lagi soundcheck kan. Dang. Di story nama Akmal, gua kira. Wih, cakep nih. Gue storyin, gue tinggal restore, gue gak capek kan. Udah kayak model Denny Sumargo, Ariel Peter Pan gitu. Udah ngurusin sosmednya gitu kan. Udah kayak berasa band musika aja nih gue nih di storyin kan. Akunnya yang pegang kan. Ada admin nih. Anjing. Habis itu dia ngomong, uploadnya gini dong, tulisannya. Goblok sebenarnya ganti anjing. Bangsat ya. Sebenarnya emang gak ada. Gak pernah ganti gua. Gua kalau dia gak ganti, gua gak ganti. Tolong bilang anjing banget emang. Ya. Iya itu lu. Ya karena lip sync. Kan goblok tololan nih dia kan. Jangan, ya habis ketololan itu banyak lah, Breng gitu. Akhirnya sekarang ada Isal Musik dengan orang di dalamnya. Biasa aja sih. Nggak ada yang spesial. Ada. Biasa Biasa aja Gua- mereka. Enggak, tempat ini biasa aja buat gua. Maksudnya karena gue tidak bermimpi punya ini, Breng. Jadi pas ketika gue gue tuh nggak pernah bermimpi bisa beli rumah, bisa beli apa? Palang 3, Palang 3, terus bisa beli Alphard. gitu-gitu lah. Gue tuh nggak mimpi aja. Jadi gue biasa aja. Gue mimpi aja enggak, Breng. Lu tanya Akmal nih, pandemi aja dia yang satu-satunya anak basket ini masih kerja cuma Akmal. Ngeson di M Block dia. Duitnya dibagi buat rame-rame lu pada ya. Iya, beli apa buat rumah, buat beli telur, apa masak anak bini gua beli telur, gocap Bang Malus tawarin, Mas lu ngerokok enggak? Ya ngerokok lah, dibeliin sama dia. Jadi gua mimpi punya ini aja enggak, gila kali, biasa aja, Bre. Berarti ini tetap dijalani. Jalani aja. Ini parah nih, ini parah nih, anjing. Orang lagi ngonten si Ricky, parah nih. Ini minta di-clear lihat dari TikTok backstage kan, dia lihat nih. TikTok kan. Ini parah nih, parah nih. Tenang. Udah jelas banget aja. Jadi sibuk di TV. Sementara ini konser-konser TV lah, gue bersyukur banget gue. Mereka masih banyak TV-TV yang percaya sama gue, walaupun kadang gue ngehe juga harganya mahal kata mereka gitu. TV, musik director, musik ranger. Gue gini sombong ya sih? Enggak. Sombong ya? Kalau sombong itu lo ngomong yang ternyata nggak bisa lo capai. Karena sebelum menjalik kalau itu jangan deh. Ya. Karena kan emang pencapaian, maksudnya lu kerjain itu dengan real itu lo kerjain. Ya. Misalkan kalau gue bilang bahwa SAA adalah masterpiece gue dan tim gue, fakta. Oh iya. Kan itu juga fakta tadi. Ya, SHA itu salah satu
kebanggaan juga buat lu kan, Breng. Karena satu-satunya band yang bisa diperas sampai 50%-50%-nya saya, Bro. 70%. 70%. Thank you, Breng. 70% manajemen, 30% buat player bertiga, 10-10. Jadi sudakoh mereka. Ya bener-bener, gue sih setuju itu. Maksudnya gak usah lah terlalu manja-manjain gitu, anak band apaan sih? Emang mereka manja ya kesini? Ya gak manja sih. Kesan pertama ketemu mereka kesini bertiga, minion gue itu. Gue gak tahu kalau dia artis ternyata. Anjing. Emang iya. Gue taunya artis kan cuma yang ada di TV. Tapi pas gue kenal mereka, kalau nama bandnya gue tahu, Bre. Personilnya gak tahu. Ya, personilnya nggak tahu. Gitu. Sampai sini sombong. Enggak. Nggak lepas sepatu mereka ke dalam. Duduk di kursi mereka. Coli doang, simbeng. Berarti, tapi by the way, mereka bertiga satu-satunya gerombolan yang berani kesini minum di sini ya. Ya, gue yang bayar lagi anjing, Bre. Pulangnya gue kasih botol lagi, Cio nih pegang buat nyetir udah gak ngantuk. Gua aja nggak pernah minum di sini. Nggak deh, gue jarang minum di sini malah. Karena gue kan, gue gak kenal minuman-minuman haram gitu kan. Batai langsung kecil gitu. Gua gak kenal minuman, ngerti gak lu? Bohongnya kelihatan banget. Jidatnya langsung mengkerut, bangsat. Jadi Bang, bahwa orang di belakang layar itu bisa hidup dengan musik dan sukses. Ini perihal sukses, gue mau berbagi juga sama lo, Breng. Sukses gue adalah ketika gue sudah tidak merepotkan orang tua gue. Di situ doang. Jadi gak ada yang biasa aja. Gue dari dulu sama Akmal juga kayak gini. Gue dulu sama Opik juga kayak gini. Sama Dabla juga sama aja kayak gini. Kalau gua kan kita kenal pandemi nih. Ini pandemi udah kelar. Gua perubahan pandemi ada sombong. Enggak, kalau lu kan yang BS kali ya? Biasa udah. Batak sombong. Oh, berarti gua sombong ya? Enggak, biasa aja. Kalau kapasitas muka lu sih di bawah gua yang jelas. Enggak, kan kita kenal pas gua lagi pandemi, kita pandemi sama-sama meledre. Ya kalau meledre iyalah banget lah. Breng, by the way, BTW itu apa? BTW itu apa sih bahasa Indonesia? By the way, ngomong-ngomong. Enggak, maksudnya bahasa Inggrisnya apa sih? Ngomong-ngomong ya? Ngomong. Iya. Orang tua wajar ya. Ngomong-ngomong, kita tuh kenal Dari Digi. dari Digi. Itu lucu tuh. Karena yang gue tahu Digi orangnya wah selatan banget deh, ya kan. Rockstar banget yang pokoknya gua. Terus gue nyari gitaris waktu itu kan buat kontennya Bang Iqbal kan. Nggak tahu kenapa aku nyari Digi, gue tes WhatsApp kontak. Berapa tahun gue nggak WhatsApp dia, terakhir ketemu di Jalan Surabaya. Lo mesti wawancarain Digi juga. Mau bunuh diri. Suicide. Udah mau bunuh diri, membusuk di studio, membusuk di label. Sekarang lagi kasmaran. Jangan lagi kasmaran. Ini lagi menikmati hidup. Lagi menikmati hidup. Pas tadi menikmati. Digi harus tuh Digi termasuk perjalanan juga tuh. Iya, itu seru tuh buat konten. Karena banyak juga di hidup dia yang bisa buat pelajaran. Oh iya dong. Edukasi banyak juga lah. Dia orang yang patut dicontoh kebodohannya juga gitu. Digi itu berpotensi. Hanya saja dulu di tempat yang salah. Enggak lah, kalau tempat itu perjalanan, Bre. Tempat tidak ada yang salah. Untuk berproses dia. Iya, untuk berproses. Tapi untuk otak tetap salah. Otaknya dia agak gesrek. Gesrek. Gue ini lama-lama ngomong, maksudnya udah lama juga ngomongnya. Ini YouTube-nya ntar lu banyak waktunya gitu kan. Makin gak penting, udah aja lah. Enggak lah, kita terus. Udah aja. Terus. Sih ngobrolin apa lagi, mau ngomongin apa? Mau ngobrolin kenapa lo tatoan? Kalau tato, lu jujur dari hati gua, tato itu biar gua dilihat anak band. Gua ada ganteng-gantengnya nggak muka gua, nggak. Tadi dia bilang mukanya nge-jazz banget ya. Ya karena muka gua nge-jazz, gua tatoan biar gua Oke. anak band banget nih, nakal nih gitu. Cewek-cewek kan dulu kan suka ya gemes gitu lihat tato. Cuma itu doang. Gak ada filosofinya nih tato, tai. Meaningless berarti tato lo ya? Gak ada artinya. Gak ada, yang penting kelihatan dari jauh keren aja gitu. Beneran itu beneran. Jadi sesimpel itu, gue tidak sefilsuf orang-orang pintar itu. Gue
Gue di bawah itu otaknya, gue nggak setinggi itu. Jadi lu udah kenal Dabla, lu udah kenal Akmal, lu udah kenal Digi sama Opik berapa tahun? Akmal itu 2016, 2015. 2018. Ngamen 2017, gila. Iya, 2017. Opik juga sama kurang lebih ya kan ya. Terus Dabla 2015. Terakhir Digi. Anjing lama Dabla. Sama Dabla dari Facebooker, gue pernah ngakruin gue di Facebooker dulu. Terus kalau dari Diki itu 2000 setelah Akmal. Gue kenal di tempatnya PU, Untung di 18 musik. Bukan Loteng. Bukan, Lotengnya Bang Nyung. Enggak. Gue kenal Bang Nyung juga di 18 gue. Betulan. Apa lagi? Dari semua kan tadi udah sebutin tahun-tahun. Ini mumpung ada orang ini. Hal baik dari mereka ke lu itu apa sih? Satu-satu. Mau jadi teman gue? Masa sama semua? Itu semuanya ini. Gue jangankan berteman, ngeband gitu, Bro. Satu-satunya yang reward yang gue kasih. Kenapa anak-anak band gue gak pernah ngitungin masa royalti. Udah amat royalti bagi semua aja. Pangtura band gue itu. Yang mahal itu. Yang band pang mahal terus gak ada jobnya. Saking mahalnya gak ada job ya? Yang manajernya ngurusin band Melayu polem gitu baginya sanjing. Empat Band gua mata yang bicara pada tot ya kan. Gila lu. Habis itu band gue yang band pang itu gak diurusin sama Bael. Gak ada duitnya. Iya bener itu. Gimana sih lu ah? Kalau itu setuju gue. Bael termasuk orang yang udah realistis soalnya dia. Dia gak mau fight. Nggak mau mengulangi kebodohan lo ya. Nggak mau mengulangi kebodohan itu lo. itu bener. Kemarin dari sini jam 1 udah ngantuk pulang. Gue langsung, ya Allah. Kalau kayak di TikTok tuh langsung kayak kontennya, ya Allah pasrahkanlah diriku semua. Tapi palanya Bael goyang-goyang. Kan soalnya nggak match sama bodinya Ki. Itu kayak, iya Bang Ki, ya kan? Orang barengan sama dia lu di Lascang. Nah iya kan, lu sangar gitu jam 1, aduh ngantuk. Gila, perek kota nih. Perek kota. Anjing ya. Bang, jadi closingnya adalah lo harus kasih tahu ke teman-teman yang kalau ada yang nonton hal baik dari konten ini apa tentang musik, terutama lo di balik layar kan. Kalau gue ini berbagi ya. Berbagi Ya. Gue berbagi sama teman-teman yang sedang menjalani proses di balik layar ataupun di depan layar. Proses yang paling tidak kita mau adalah menunggu. Jadi jangan pernah menunggu sesuatu yang kita sedang usahakan. Jangan pernah lo tunggu hasilnya. Karena kalau lo tunggu, buat gue musyrik kayak lo. Berarti nggak boleh ekspektasi. Nah, ekspektasi boleh dong, cita-cita itu beda Breng, konteksnya Breng. Menunggunya gimana? Lu menunggu gini, lu misalkan gue sudah buat lagu nih, gue berharap band gue terkenal, lu buat aja udah. Dan sekarang banyak anak-anak muda yang lebih pintar ya berpikirnya, itu banyak sudah dilakukan anak-anak sekarang nih kayak gini kata-kata gue. Cuman pada era gue Breng, itu orang semuanya pada berkutat kesalahan di menunggu itu. Karena menunggu yang paling malas. Dan menunggu itu bisa menjadi merubah orang, karakter orang, sifat orang. Pokoknya menunggu sesuatu itu bisa merubah orang jadi sesuatu yang orang lain. Intinya bisa merubah orang lah gitu lah. Menunggu lu bisa jadi jahat, menunggu lu bisa jadi baik, menunggu lu bisa jadi apa lagi. Tapi kalau gua lebih baik jalani aja semuanya gue jalani. Dan gue hidup sama detik ini tidak pernah berpikir tentang buruknya orang. Itu gue bersyukur. Gue temenan sama lu, gue kenalan sama siapa gak pernah yang gue lakukan baik aja udah. Maksudnya jalanin terus berbuat baik aja itu doang. Gak mikir lu mau buruknya seperti apa udah amat. Selagi gue masih bisa ya, berbuat baik, gue berbuat baik. Sama gue ini kan termasuk orang-orang yang beruntung sekali ya. Berkahnya itu gue sampai sudah gak bisa. Mungkin kalau ada kata-kata yang lebih baik dari alhamdulillah itu boleh lu kasih tahu gue. Karena
alhamdulillah buatku sudah tidak cukup untuk mewakili rasa terima kasih gue sama Allah.